dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran 2.1. Mari kita siapkan buku untuk disimak apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Untuk muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1, IPA KD 3.1, dan SPDP KD 3.1. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba perhatikan dan amati rangkaian gambar cerita berikut. Yang pertama, yaitu Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang keempat, semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ya, itulah gambar di atas adalah merupakan rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mengandung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, yaitu cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Dalam membuat gambar ilustrasi, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan.
untuk membuat gambar ilustrasi menjadi menarik. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua yaitu sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain sebagainya. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, yang pertama yaitu media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dengan komputer. Media ini juga mempengaruhi pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua yaitu media pewarna. Yang pertama ada pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua ada cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Perhatikan organ gerak pada kelinci. Nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsinya yaitu untuk kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kalian bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Bersama itu, kalian identifikasi organ gerak hewan-hewan berikut. Ya, kalian tulis di buku tulis kalian nama hewan, kemudian nama organ gerak dan fungsinya. Kalian sebutkan sesuai dengan nama hewan dan organ gerak serta fungsinya. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Setelah kalian mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya, sekarang kalian pilih salah satu hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton atau kertas yang lain. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada kertas karton atau kertas kardus yang tebal, gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya.
agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Yang keempat, gabungkan bagian-bagian yang telah kalian gunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Perhatikan contohnya yang ada di bawahnya. Perhatikan bacaan berikut ini. Judulnya Gerak Ikan Dalam Air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air tawar dan ada juga yang di air asin. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kalian, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dan tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secara ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ya, kalian setelah mendengarkan bacaan gerak ikan dalam air, kalian supaya menentukan ide pokok dan kalimat pengembang sesuai dengan paragraf yang ada, yaitu paragraf 1, 2, dan 3. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.